Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Salatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kembali kita melanjutkan pelajaran dari kitab Mukhtarat Qawaidil Lughatil Arabiyyah karya Al-Ustaz Abdul Rafiq Ghufran hafizahullahu ta'ala. Halaman 97 masih membahas tentang al-mansubat, isim-isim yang mansub. Di antara isim yang mansub adalah al-mustathna. Rumusnya masa. Al-mustathna ialah isim nasab yang jatuh setelah adawatul istithna, alat-alat untuk menunjukkan pengecualian. Jadi semua yang ada setelah adawatul istithna dia disebut sebagai mustathna. Contohnya, lihat contoh yang paling kanan. Akaltul fawakiha illa tufaha. Aku makan buah-buahan tersebut kecuali apel. Berarti buah-buahan yang tersedia di meja dia makan semua. Adapun apel tidak dimakan. Ini kan jumlah atau kalimat yang menunjukkan adanya pengecualian. Semua buah dimakan kecuali apel. Nah, lihat di sini ada adawatul istithna, ada alat yang menunjukkan pengecualian yaitu illa. Akaltu al-fawakiha illa. Nah, illa ini adalah adawatul istithna atau adatul istithna. Alat untuk menunjukkan pengecualian. Yang kalau kita terjemahkan kecuali. Nah, setelah illa ada at-tufaha. Nah, at-tufaha ini adalah mustathna yang dikecualikan. Contoh yang kedua, hadaratul labu illa Zaidan. Semua murid hadir kecuali Zaid. Perhatikan di sini ada adatul istithna yaitu illa. Nah, setelah illa ada Zaidan. Zaidan sini sebagai mustathna. Perhatikan pada dua contoh tersebut. Contoh yang pertama, akaltul fawakiha illa at-tufaha. Aku makan buah-buahan kecuali apel. Illa itu disebut sebagai adatul istithna, at-tufaha sebagai mustathna. Sedangkan al-fawakiha, buah-buahan, disebut sebagai al-mustathna minhu. Disebut sebagai al-mustathna minhu. Dia adalah objek atau himpunan yang mana mustathna itu bagian dari dia asalnya. Namun karena adanya pengecualian, maka si mustathna dikeluarkan dari dia. Katanya di sini, at-tufah itu bagian dari fawakih, bagian dari buah-buahan. Namun karena ada illa, karena ada pengecualian, maka apel, tufah dikeluarkan dari himpunan buah-buahan yang dimakan. Contoh yang kedua, at-tullab itu mustathna minhu. Dan Zaidan, si Zaid, aslinya bagian dari tullab. Dia bagian dari himpunan tullab. Tapi karena dikecualikan, maka Zaid ini dikeluarkan dari himpunan tullab yang hadir. Insyaallah bisa dipahami ya. Ada adatul istithna, ada mustathna, ada mustathna minhu. Adapun macam-macam adawatul istithna yaitu sebagai berikut. Yang pertama illa. Yang kedua ghaira. Yang ketiga siwa. Yang keempat ada. Yang kelima hasya. Yang keenam khala. Dan 6 adawatul istithna ini maknanya sama. Kalau diterjemahkan artinya kecuali. Al-mustathna dengan illa ada 3 hukum. Yaitu yang pertama wajib nasab. Jika kalamnya atau jumlahnya bersifat positif atau muthbitun, seperti pada contoh di atas.
Karena ada jumlah atau kalimat yang sifatnya positif, menetapkan, muthbitun. Ada yang bersifat negatif. Negatif artinya menafikan. Nanti akan ada contohnya. Yang kedua, boleh nasab atau mengikuti i'rab dari al-mustathna minhu. Ada dua pilihan. Mustathnanya boleh nasab, boleh juga disesuaikan dengan mustathna minhunya. Ini terjadi jika jumlahnya atau kalamnya negatif dan disebutkan mustathna minhunya. Contoh, maqama ahadun illa Zaidan. Tidak ada seorang pun yang berdiri kecuali Zaid. Ya, maka di sini jumlahnya bersifat negatif karena menafikan. Tidak ada. Ini kan bentuk penafian ya. Kalau pada contoh di atas, telah hadir para siswa kecuali Zaid. Telah hadir, ini kan menetapkan. Kalau dalam contoh ini, menafikan, negatif. Maqama ahadun illa Zaidan. Tidak ada orang yang berdiri kecuali Zaid. Ini konteksnya menafikan. Kemudian di sini mustathna minhunya disebutkan, yaitu ahadun. Tidak ada yang berdiri kecuali Zaid. Zaid kan bagian dari ahadun, bagian dari semua orang, bagian dari orang. Maka ahadun adalah mustathna minhu. Dan di sini dia disebutkan, dimunculkan. Nah, maka al-mustathnanya boleh mansub, boleh disesuaikan dengan ahadun. Kalau mansub maka menjadi maqama ahadun illa Zaidan, mansub, tandanya fathah. Atau boleh juga maqama ahadun illa Zaidun, sama dengan ahadun ya, Zaidunnya sama dengan ahadun, sama-sama marfu. Kemudian hukum yang ketiga, dibaca menurut jabatannya atau posisinya apabila kalamnya negatif dan mustathna minhunya tidak disebutkan. Contoh, maqama illa Zaidun. Tidak ada yang berdiri kecuali Zaid. Perhatikan di sini tidak disebutkan adanya mustathna minhu. Si Zaidun ini bagian dari apa? Tidak disebutkan di sini. Berbeda dengan pada contoh di atas, itu ada ahadun. Di sini tidak ada. Maka mustathna minhunya tidak disebutkan. Oleh karena itu, maka kita perlu melihat Zaidun ini sebagai apa. Tidak ada yang berdiri kecuali Zaid. Berarti Zaid ini melakukan apa? Melakukan berdiri. Ya, fi'ilnya berdiri, fi'ilnya qoma, berdiri. Nah, cara untuk mengetahui Zaid ini sebagai apa? Pertama kita tanyakan dulu, siapa yang berdiri? Jawabannya yang berdiri Zaid. Karena tidak ada yang berdiri kecuali Zaid, berarti Zaid berdiri. Nah, maka kalau ditanya siapa yang berdiri, jawabannya Zaid, maka Zaid sebagai apa? Sebagai fa'il. Kalau fa'il maka dia marfu. Sehingga di sini Zaidun i'rabnya marfu sesuai dengan jabatannya sebagai fa'il. Tandanya adalah dhammah, Zaidun. Contoh yang kedua, ma qultu illal haqqa. Tidaklah aku berkata kecuali kebenaran. Di sini juga tidak disebutkan mustathna minhunya. Maka kita lihat al-haqqa ini sebagai al-mustathna, jabatannya sebagai apa? Kita tanya dulu. Fi'ilnya qultu, aku berkata. Siapa yang berkata? Aku. Berarti fa'ilnya adalah aku. Kalau demikian, al-haq itu bukan fa'il. Tapi sebagai apa? Dia sebagai objek, sebagai maf'ul bihi. Karena al-haqqa di sini adalah sesuatu yang dikenai pekerjaan. Berkata, apa yang dikatakan? Kebenaran. Maka dia sesuatu yang dikenai pekerjaan. Hasil dari pekerjaan. Karena dia maf'ul bih, maka i'rabnya mansub sebagai maf'ul bih. Ya, karena dia jabatannya sebagai maf'ul bih. Contoh yang ketiga, ma darabtuhu illa darban khafifan.
Tidaklah aku memukul dia kecuali pukulan yang ringan. Di sini mustathnanya dorban. Dan dorban di sini sebagai maf'ul mutlak karena ada fi'il doraba dan dorban itu masdar, maka ini maf'ul mutlak. Karena dia jabatannya sebagai maf'ul mutlak, maka i'rabnya mansub. Kemudian penulis mengatakan al-mustathna dengan ghaira atau siwa hukumnya selalu jar sebagai mudhafun ilaihi. Sedang i'rab lafadznya ghaira atau siwa seperti hukumnya al-mustathna dengan ila. Contoh, qamar rijalu ghaira Zaidin. Semua laki-laki berdiri kecuali Zaid. Perhatikan di sini qama itu fi'il, ar-rijalu itu fa'il. Ghaira kenapa dia mansub? Karena dia sebagai al-mustathna. Seperti tadi penjelasannya penulis. Penulis mengatakan sedang i'rabnya lafadz ghaira dan siwa seperti hukumnya al-mustathna. Hukumnya mustathna apa? Mansub. Maka ghaira mansub sebagai mustathna. Zaidin i'rabnya majrur sebagai mudhafun ilaihi dari ghaira. Nah, jadi di sini agak berbeda sedikit ya dengan hukum illa. Contoh yang kedua, maqamar rijalu ghairu Zaidin. Tidak ada laki-laki yang berdiri kecuali Zaid. Maka ini jumlah yang konteksnya penafian negatif dan mustathna minhunya disebutkan yaitu ar-rijalu, sehingga dia boleh nasab, boleh juga mengikuti mustathna minhunya. Kalau pada contoh di sini dia mengikuti mustathna minhunya. Ya, karena mustathna minhunya itu marfu ar-rijalu, maka ghairanya ikut marfu menjadi ghairu. Dan boleh juga dibaca maqamar rijalu ghaira Zaidin. Boleh juga demikian. Kemudian al-mustathna dengan hasya, ada dan khala boleh atau bebas dua hukum. Artinya boleh memilih salah satu dari dua hukum berikut. Yang pertama, nasab sebagai maf'ul bih. Apabila ketiganya khala, ada dan hasya dianggap sebagai fi'il. Ya, karena khala, ada dan hasya bisa dianggap sebagai adawat al-istithna atau boleh juga termasuk fi'il. Sehingga yang setelah khala, ada atau hasya dianggap sebagai maf'ul bih, sebagai objek yang i'rabnya nasab. Atau boleh juga dibaca dengan i'rab jar, majrur. Apabila ketiganya dianggap sebagai huruf jar. Contohnya, adatit ta'iratu, ada ta'iratan. Seluruh pesawat terbang itu kembali kecuali satu pesawat. Nah, di sini dibaca mansub sebagai maf'ul bih dari ada. Atau boleh juga dibaca adatit ta'iratu, ada ta'iratin. Di sini ta'iratin dibaca majrur dengan menganggap ada sebagai huruf jar. Latihan. Sebutkan alat-alat untuk mengecualikan dan berilah contohnya masing-masing. Yang pertama, illa. Contohnya, raja'a at-tullabu illa amiran. Murid-murid telah pulang kecuali Amir. Yang kedua, ghaira. Jalasat at-talibatu ghaira Zainabin. Para murid-murid perempuan duduk kecuali Zainab. Yang ketiga, siwa. Araftuhum siwa dzalika ar-rajuli. Aku mengenali mereka kecuali laki-laki itu. Yang keempat, ada. Uhibbul fawakiha adal burtuqali. Aku menyukai semua buah-buahan kecuali jeruk. Yang kelima, hasya. Hafidhul Qur'ana hasya juz'an wahidan. Aku menghafal Al-Quran kecuali satu juz saja. Yang keenam, khala. Qamar rijalu khala Ahmada. Semua laki-laki berdiri kecuali Ahmad. Soal nomor 2, mustatsna dengan illa ada 3 hukum, sebutkan.
Pertama, wajib mansub, yaitu ketika jumlahnya dalam konteks positif. Yang kedua, boleh mansub, boleh mengikuti i'rab dari mustatsna minhu, yaitu ketika jumlahnya dalam konteks negatif atau penafian dan mustatsna minhunya disebutkan. Dan yang ketiga, mengikuti jabatannya atau mengikuti posisinya sebagai apa, yaitu ketika jumlahnya negatif dan mustatsna minhunya tidak disebutkan. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan kalimat mutsbit dan munfi? Kalimat mutsbit adalah kalimat yang menetapkan, kalimat positif yang isinya penetapan, pengkabaran. Adapun munfi adalah kalimat yang konteksnya negatif atau penafian. Kenapa mustatir yang jatuh setelah hasya'a dan khala boleh dinasabkan dan boleh dijarkan? Karena ketiga alat ini bisa dianggap sebagai fi'il dan bisa juga dianggap sebagai huruf jar. Adapun soal nomor 5 dan 6 silakan para santri mengerjakan sendiri. Demikian, wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.